Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekologi perairan pada pertemuan kedua. Untuk pertemuan kemarin kita menggunakan Zoom atau Google Meet. Untuk pertemuan kali ini menggunakan video recorder sesuai kesepakatan teman-teman kemarin bahwasannya sepakat untuk menggunakan Zoom di pertemuan pertama, kemudian nanti di mix dengan menggunakan video recorder pada pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit mengulang kembali yang kemarin, baik dari pengertian dari ekologi perairan serta beberapa ruang lingkupnya. Nanti kita juga akan membahas tentang bentuk ekosistem atau wilayah ekosistem dari perairan tawar, payau dan juga laut. Oke, yang pertama kita mengulang sedikit tentang definisi ekologi. Kemarin tentang oikos yang berarti rumah atau tempat hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi kalau ekologi itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungannya di sini bisa berupa perairan, bisa berupa suhu, kelembapan, sifat fisik, kimia, yang lain. Selanjutnya, ruang lingkup ekologi sendiri. Yang pertama, ada komponen penyusun ekosistem, ada proses yang terjadi pada ekosistem tersebut, dan perubahan yang terjadi pada ekosistem. Selanjutnya yang pertama, komponen penyusun ekosistem. Suatu ekosistem disusun oleh dua komponen inti, yaitu biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotik, ini merupakan faktor hidup yang meliputi semua kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, kemudian hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Kalau ada di perikanan, mungkin kalau sebagai produsen ini bisa kita artikan tanaman laut, kemudian juga bisa rumput laut, lamun, atau bahkan fitoplankton. Itu sebagai produsen utama. Makanya di dalam suatu perairan kita melihat ada produktivitas primer, di mana di situ diukur seberapa besar tingkat produktivitas dalam suatu perairan, dilihat dari keberadaan fitoplankton maupun dari tumbuhan-tumbuhan laut lainnya. Itu contoh untuk yang di perairan. Kemudian faktor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan organisme, dari yang tingkat individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, dan sampai ke biosfer yang ada di bumi ini. Tingkatan-tingkatan organisme makhluk hidup tersebut dalam ekosistem akan saling berinteraksi, saling mempengaruhi dan membentuk suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Sedangkan untuk yang abiotik, faktor abiotik adalah faktor tak hidup yang dari fisik atau kimia, misal suhu, sinar matahari, air, tanah, angin, dan lain-lain. Ini contohnya seperti yang di belakang dari Mas Angga ini. Ada air, ada batu, kemudian ada suhu, di situ ada sinar matahari dan tanah. Selanjutnya dalam interaksi antar komponen dalam ekosistem, ini ada 3. Yang pertama, interaksi antar individu dalam satu populasi yang sama. Jadi dalam satu jenis itu terjadi interaksi. Yang contohnya seperti gambar di samping ini. Kemudian ada 2 bentuk dari interaksi antar individu dalam satu populasi. Yang pertama, interaksinya dapat berupa kerjasama maupun ada beberapa bentuk interaksi yang bentuknya yaitu kompetisi. Kemudian interaksi antar populasi yang berbeda. Kalau tadi kita menyebut satu populasi, interaksinya sekarang antar populasi. Bentuk interaksi antar populasi dalam ekosistem antara lain dapat berupa predasi, kompetisi, ataupun simbiosis. Contohnya bisa dilihat di sini, ada beberapa contoh predasi, ada kompetisi, dan juga simbiosis. Selanjutnya yang ketiga di sini interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Tadi interaksi dalam satu populasi, kedua antar populasi, yang ketiga keseluruhan makhluk hidup dengan lingkungannya.
Interaksi ini membentuk apa yang kita sebut sebagai dengan ekosistem. Di dalam ekosistem, makhluk hidup memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Ada produsen, konsumen, detritivor, dan dekomposer. Nah, saya ambil contoh yang di laut. Di sini fitoplankton dijadikan sebagai produsen utama. Selain dengan tanaman-tanaman atau jenis rumput laut yang juga dapat memproduksi makanannya sendiri sehingga disebut sebagai produsen. Selanjutnya lari ke konsumen, zooplankton, kemudian ikan-ikan kecil, ikan sedang, dan sampai berada pada ikan besar. Dan kemudian ikan besar nantinya akan juga mati dan juga tubuhnya juga akan dapat dekomposisi oleh dekomposer untuk diurai kembali menjadi bahan-bahan organik seperti nitrat dan fosfat. Nah, selanjutnya susunan dan macam ekosistem. Ini ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun yang beragam. Di bumi ada bermacam-macam ekosistem. Yang pertama, susunan ekosistem dilihat dari fungsinya. Suatu ekosistem tersusun atas komponen sebagai berikut. Nah, yang pertama komponen autotrof yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Ini merupakan organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi seperti matahari dan beberapa kimia. Selanjutnya komponen autotrof ini berfungsi sebagai produsen. Contohnya seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kemudian ada heterotrof, ini kebalikannya. Heteros berarti berbeda, tropikos makanan. Heterotrof merupakan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya dan bahan tersebut disediakan organisme lain. Contohnya seperti manusia sendiri, hewan, jamur, dan beberapa mikroba. Kemudian bahan tak hidup, ini contoh dari abiotik. Bahan tak hidup yakni komponen fisik dan kimia yang terdiri dari tanah, air, udara, dan sinar matahari. Bahan tak hidup merupakan medium atau substrat atau media ya, tempat berlangsungnya suatu kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Kita mengenalnya biosfer. Selanjutnya ada pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah organisme heterotrof yang mengurai bahan organik yang berasal dari organisme mati, baik itu bahan organik kompleks. Organisme pengurai menyerap sebagai hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan sederhana yang kemudian dapat kembali lagi dimanfaatkan oleh produsen, termasuk bakteri dan jamur dan tanaman lainnya. Jadi peran dekomposer di sini mengubah kembali bahan organik sehingga diurai dan melepaskan bahan-bahan sederhana yang dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen untuk kelangsungan hidupnya. Nah, jadi dekomposer di sini perannya juga penting. Kemudian ini tipe-tipe ekosistem. Yang pertama ada ekosistem akuatik atau ekosistem air. Ekosistem air tawar yaitu ekosistem yang terbentuk di permukaan daratan, memiliki kondisi air tawar dengan konsentrasi garam-garam mineral yang sedikit, meliputi danau, sungai, rawa, dan lain-lain. Kemudian ada dua macam ekosistem air tawar, yaitu ada lentik dan lotik. Nah, contoh yang saya tampilkan di depan ini merupakan lentik. Gambarannya seperti ini. Kalau lentik kita lihatnya bulu mata lah gambarnya ya teman-teman. Jadi bulu mata kita kan lentik gitu ya, istilahnya membentuk cekungan dan dia tidak mengalir. Nah, seperti contohnya ini. Kalau lotik, mohon maaf, kita bahas lentik dulu. Lentik airnya tidak berarus. Kemudian jika lotik itu kebalikannya. Ya, contohnya seperti sungai, dia memiliki arus. Jadi tidak menampung dalam bentuk seperti danau. Dia memiliki arus kalau lentik. Kemudian selanjutnya ada ekosistem laut. Setelah tadi tawar, meliputi zona litoral, daerah tepi laut, zona laut dangkal, dan zona pelagik. Kalau tepi laut ini biasanya ada zona litoral yang bersinggungan langsung dengan ekosistem terumbu karang atau ekosistem mangrove di zona pelagik. Nah, contohnya ini zona litoral ada ekosistem mangrove.
Kriterianya, karakteristiknya itu berada di tepi laut, menyediakan tempat bagi kebanyakan ikan dan udang kepiting untuk membesarkan anak-anaknya atau dijadikan sebagai spawning ground dari beberapa organisme laut. Selanjutnya biasanya dikelilingi oleh daratan yang membentuk hutan bakau. Nah, ini zona litoral. Contohnya di sini ya gambarnya ya. Teman-teman, saya ulang lagi. Nah, ini zona litoral, ini zona yang berwarna kuning. Dan ada zona laut dangkal dan ada zona laut dalam. Oke, lanjut kita masuk ke zona laut dangkal. Ekosistem terumbu karang biasanya kemudian terbentuk oleh koloni rangka hewan Coelenterata, kemudian berperan sebagai daerah perkembangbiakan ikan juga selain mangrove. Kemudian ekosistem yang mudah rusak oleh polusi, pencemaran dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kondisi perairan laut dangkal yang bisa langsung berhubungan dengan ekosistem pesisir, di mana ekosistem pesisir di sini ada kegiatan antropogenik, kegiatan manusia yang dapat menyebabkan atau sumber pencemaran. Oleh sebab itu, daerah ini merupakan daerah yang rawan atau mudah rusak karena adanya polusi dan pencemaran. Selanjutnya ada zona pelagik, merupakan wilayah laut terbuka. Kalau tadi ada bentik ya. Merupakan wilayah laut terbuka yang terdiri dari dua wilayah kedalaman yang berbeda, yaitu daerah yang masih dapat tembus cahaya matahari sehingga dapat terjadi fotosintesis yang disebut sebagai zona fotik, dan daerah yang tidak tembus cahaya matahari afotik. Zona fotik sendiri biasanya masih ada beberapa jenis hidup terumbu karang atau tempat hidupnya atau kelimpahan dari fitoplankton. Gambarannya seperti ini, teman-teman. Kalau zona fotik itu berada di kedalaman sekitar 200 meter. Kemudian zona afotik itu di bawahnya lagi, dan keseluruhan dari atau zona fotik dan zona afotik itu merupakan zona pelagik. Nah, apakah sudah menjadi acuan baku zona fotik, yaitu mempunyai kedalaman 200 meter? Saya rasa kalau pendapat saya pribadi itu masih tidak baku, karena ada beberapa kawasan kalau memang pengertiannya zona fotik ini dikategorikan sebagai zona yang bisa atau masih dalam tahap dapat ditembus oleh zona matahari, karena ada beberapa perairan atau wilayah yang mempunyai tingkat kekeruhan yang tinggi sehingga paparan atau cahaya matahari itu mengalami hadangan atau terkendala untuk penetrasi ke dalam perairan. Kemudian ini terakhir tugas individu, teman-teman. Jadi tugasnya adalah membuat contoh bentuk interaksi antar komponen dalam ekosistem tawar, baik lentik dan lotik, payau dan laut, zona fotik dan zona afotik. Interaksinya, contohnya kalau misalkan saya ambil contoh terumbu karang nih. Maaf. Seperti terumbu karang atau mangrove. Di situ komponennya, bentuk interaksinya misalkan komponen biotiknya substrat, abiotiknya substrat dari lumpur ataupun pasir, kemudian nanti air, kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu misalkan cahaya matahari yang dapat menembus ke perairan, kemudian nanti interaksinya dengan beberapa makhluk hidup seperti terumbu karang, kemudian ikan-ikan kecil, kepiting, udang-udangan dan lain-lain. Nah, nanti tugas individunya mencari bentuk interaksinya pada beberapa kawasan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pola interaksi dapat berupa penjelasan dan juga dapat berupa gambar. Kemudian diketik di Word. Maksimal pengumpulan Jumat hari Jumat besok ini 19.02.2001 pukul 3 maksimal di Elita. Nanti saya buatkan forum dengan judul tugas individu. Nah, kemudian itu dikerjakan sendiri. Jika ada yang sama persis nilainya akan dibagi 2 dan seterusnya. Misalkan ada 3 atau 4 makalah yang sama, maka akan dibagi dengan jumlah tersebut. Jika
tidak, maksudnya gini, jadi kalau misalkan teman-teman membuat sendiri dan kebetulan sama, itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau misalkan itu sama persis, bahasanya yang digunakan juga sama persis, kemudian daftar pustakanya juga sama persis, susunannya juga sama persis, maka itu akan saya bagi. Kemudian ini formatnya ada cover, daftar isi, kemudian isinya nanti ada satu interaksi komponen tawar, bisa berupa penjelasan dan juga gambar, kemudian ada payau dan laut, serta yang terakhir nanti daftar pustaka, kemudian diketik dalam bentuk Times New Roman ukuran 12. Mungkin itu gambaran tentang tugas individu dan pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih, saya cukupkan. Jika ada yang masih kurang jelas terkait tugasnya, bisa menghubungi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.